Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya akan berbicara tentang kualitas hidup orang percaya. Dan tadi kita sudah membaca satu ayat, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang telah menikmati rahmat, menikmati kebaikan dan pengalaman hidup yang berbeda dari sebelumnya. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita mesti menampilkan kualitas yang berbeda dari sebelumnya, berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Sang Pembaharu kehidupan kita. Nah, karena itu saya ajak kita untuk membuka satu perikop dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Saya mulai bacakan ayat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, yang saya ingin katakan pertama-tama adalah saatnya sekarang kita harus hadir dan kemudian menampilkan kualitas hidup kita di atas rata-rata. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita melihat kepada kehidupan jemaat yang mula-mula, maka terjadi sebuah perbedaan yang amat sangat berbeda, sangat nyata perbedaannya jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat saat itu pada umumnya. Nah, kenapa saudara-saudara sekalian? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, mengalami transformasi kehidupan, dan saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara dan saya dipanggil untuk hidup berkualitas. Dan ini saudara-saudara sekalian, saya ingin supaya kita lihat bahwa saya dan saudara yang sudah lahir baru dalam Kristus,
maka saya dan saudara-saudara sekalian ini dipanggil untuk hidup berkualitas. Kalau kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 14, inilah yang saya mau jelaskan kepada kita, bahwa saudara-saudara dan saya ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan, aku dahsyat. Aku spesial. Aku istimewa. Dan sebagai ciptaan yang istimewa, maka kita tidak bisa tidak harus mendemonstrasikan kepada dunia ini bahwa kita ini betul-betul punya kualitas yang berbeda dengan orang-orang yang enggak paham bahwa dirinya itu spesial, bahwa dirinya itu luar biasa. Karena itu kita harus menunjukkan perbedaan dalam hal kualitas hidup dengan yang lain. Harus unggul, harus di atas rata-rata. Dan kualitas yang dimaksudkan lebih spesifik, yakni kualitas kerohanian. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita lihat apakah orang yang di luar Kristus itu ada yang cerdas? Ada. Apakah orang yang di luar Kristus itu ada yang kaya? Ada, banyak, mungkin lebih banyak dari kita. Tetapi saya berharap bahwa keunggulan kita bukan hanya di situ. Keunggulan kita adalah kita harus unggul di atas rata-rata, yakni kehidupan kerohanian kita. Dan inilah yang sebenarnya dimaksud di dalam Kisah 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi, bahwa kita telah mengalami transformasi. Kita telah mengalami sebuah pembaharuan. Cara hidup kita yang lama telah diubahkan menjadi cara hidup yang baru karena kita adalah ciptaan yang baru. Next. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kualitas hidup itu penting? Ibu bapak sekalian, penting oleh karena apa? Sang pencipta, Allah Tritunggal menghendakinya. Jadi kualitas hidup itu adalah kehendak Allah atas umatnya, atas saya dan atas saudara-saudara sekalian. Karena kita inilah ciptaan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Dan Tuhan menghendaki supaya kita ini tampil dengan kualitas unggul. Orang percaya saudara-saudara sekalian itu pada dasarnya dihadirkan, ditempatkan oleh Tuhan di salah satu lokasi tempat di mana kita hadir agar kita menjadi mediator, agar kita menjadi berkat bagi dunia ini. Dan saya ingin supaya kita paham ini. Dimanapun kita berada, hidup kita harus menjadi inspirator kebaikan bagi orang lain. Saudara-saudara sekalian, dan sebagai student, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, dimanapun Tuhan menghadirkan kita, di sana kita harus menjadi berkat bagi dunia ini. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kualitas hidup itu memampukan kita untuk tetap eksis di masa-masa sulit. Ibu bapak sekalian, situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Situasi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Tetapi the quality, kualitas itu tetap memperlihatkan dirinya unggul. Sehingga sekalipun persoalan kita semakin berat, tetapi kita tetap eksis karena kita punya kualitas. Saya ingin mengatakan bahwa ke depan saudara-saudara sekalian, persoalan kita tidak sederhana. Hanya ada dua kemampuan yang bisa memampukan kita untuk tetap mampu menerobos kesulitan-kesulitan dunia ini. Yang pertama adalah kemampuan rohani. Yang kedua adalah kekuatan keahlian atau kemampuan
berupa keahlian, skill dan sebagainya. Dan itu berbicara tentang the quality. Kualitas hidup kita harus di atas rata-rata. Nah itulah yang membuat kita tetap eksis sekalipun kesulitan itu terus dan semakin complicated. Ibu bapak sekalian, persaingan hidup itu semakin tinggi. Dan ibu bapak sekalian kompleks. Karena itu kita tidak sedang baik-baik saja. Ini secara terbuka dan diakui oleh dunia bahwa kehidupan manusia saat ini sedang dipertaruhkan dengan persoalan-persoalan yang begitu berat. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita hidupnya berkualitas, maka kita adalah pemenang dari sebuah persaingan itu. Ibu bapak sekalian, next. Nah maka bapak ibu sekalian, kita lihat kecenderungan masalah kehidupan Kristen saat ini. Menurut saya bapak ibu sekalian, yang pertama adalah abai terhadap hal-hal rohani. Ya, dan sudah banyak yang mengatakan goodbye gereja, goodbye Tuhan, goodbye kegiatan-kegiatan kerohanian. Buat apa? Saya sudah berdoa, tapi kesulitan hidup tetap menerpa saya. Ibu bapak sekalian, dan akhirnya kemudian lalai atau cenderung meninggalkan Tuhan bapak ibu sekalian. Dan berpikir, untuk apa? Nggak ada perbedaan antara hidup di sana dengan hidup di sini. Saya katakan ini adalah jebakan yang berbahaya buat kita. Ibu bapak sekalian, ini tidak memilih siapa. Mau orang pintar, orang kaya, orang miskin, orang tidak berpendidikan, sama saudara-saudara sekalian. Karena itu kita harus waspada terhadap ini. Yang kedua adalah egosentris, fokus pada diri sendiri atau diri individu. Nggak usah ngurusin saya urus diri saya sendiri. Jangan, don't care anybody. Tidak peduli siapapun dia, saudara-saudara sekalian. Dan ini termasuk di dalam keluarga. Kadang-kadang kita lihat anak-anak berkata kepada orang tua, tolong jangan urusin, jangan campuri urusan saya. Bapak ibu sekalian, ini fenomena yang sedang terjadi. Manusia sedang hidup egosentris, hidup dalam permusuhan. Yang ada itu adalah saling membuli, saling memfitnah, dan ini yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat di sekitar kita. Ibu bapak sekalian, orang Kristen tidak boleh keluar dari mulutnya kata benci, ujaran kebencian enggak boleh. Yang keluar dari mulut kita adalah kata shalom, damai sejahtera untuk bumi ini, untuk dunia ini, untuk kompleks kita, untuk tempat di mana kita tinggal berada. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang berhasil. Ada banyak orang tidak suka orang lain berhasil. Lebih senang melihat orang yang terkapar, orang yang susah, saudara-saudara sekalian. Dan saya berharap di antara kita nggak ada yang berpikir kayak begini. Karena ini adalah cara berpikir yang kotor, yang rusak, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian pengaruh media sosial. Ini nggak bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Perbuatan-perbuatan seperti kriminal, masalah skandal seks dan sebagainya. Ini terjadi akibat dari pengaruh media sosial. Kita bersyukur bahwa media sosial berkembang begitu luar biasa. Tetapi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Yang mungkin saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya. Tapi hati-hati saudara-saudara sekalian. Apa yang kita lihat di Android kita itu tidak selalu atau tidak selamanya positif. Nah kemudian menyangkal Tuhan melalui perbuatan ke gereja setiap hari. Tapi keluar dari gereja perilaku hidupnya tidak mencerminkan orang Kristen. Dan ini adalah ateisme praktis. Ibu bapak sekalian, kalau di gereja kayak begini, muka kita semua muka malaikat, bahasa kita semua bahasa sorga, saudara-saudara sekalian. Tetapi apakah betul di jalan raya, di pasar kita seperti itu? Saya berharap kita harus konsisten. Be consistent. Tidak boleh berubah-ubah saudara-saudara sekalian. Sama ketika tidak ada orang melihat kita. Dan ketika orang lain melihat kita, sama ketika kita di gereja dan ketika kita di pasar atau di marketplace di mana kita berada. Next, Bapak Ibu sekalian,
Indikator kualitas hidup orang percaya itu seperti apa? Next. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 tadi, maka saya mengatakan bahwa firman Allah sebagai pondasi hidup utama. Jadi kalau kita orang Kristen yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka saya yakin bahwa Alkitab itu menjadi buku manual books, buku penuntun, penunjuk arah bagi kita supaya kita hidup, menjalani hidup ini tidak menyimpang dari kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 tadi itu jelas bahwa mereka itu sedang belajar, bersekutu dan mendengarkan, belajar tentang firman Allah. Dan ibu bapak sekalian yang saya mau katakan bahwa yang perlu dan saya saudara-saudara sekalian pahami, kita ini tidak boleh tidak membaca Alkitab dari hari ke hari. Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari membaca firman itulah iman kita kepada Kristus tumbuh dan berkembang. Itu dikemukakan dalam Roma 10 ayat 17. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan kalau saudara mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, maka iman kita makin kuat dan kita tidak akan tergoyahkan. Karena itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kemudian Ibu Bapak yang saya kasih dalam Kristus, firman Tuhan ini adalah petunjuk arah, petunjuk jalan yang benar bagi kita. Maka jadikanlah Alkitab ini sebagai SOP, standar operating procedure kehidupan orang Kristen. Dan saya yakin seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kita, bagi jalan dan terang, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan ibu bapak sekalian, ada banyak orang menjadikan Alkitab itu hanya aksesoris. Dan saya ingin agar kita paham, kita perlu membaca Alkitab dan memedomani Alkitab itu supaya apa? Kita berhasil. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Alkitab itu memberi hikmat kepada kita. Dan kita perlu hikmat di dalam menjalani hidup, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ingatlah juga Alkitab berkata bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Orang yang berhikmat adalah orang yang memahami dan tahu atau memutuskan hal-hal yang tepat di dalam situasi yang sangat sulit. Saudara-saudara sekalian, dan orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang yang berhikmat sudah pasti dia cerdas, saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1-3, maka Alkitab berkata bahwa kalau kita memedomani firman ini, maka itu adalah kunci sukses. Sebab dalam Alkitab itu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, siapa mau berhasil dalam hidup ini? Jadikan firman itu sebagai pedoman hidup. Dan ini adalah indikator manusia yang berkualitas. Sebab saudara-saudara sekalian, mohon maaf, kita boleh klaim diri kita punya gelar sederet. Ya, tetapi kalau no result, nggak ada hasil, kita bukan orang yang berkualitas. Ibu bapak sekalian, yang punya gelar itu S1, S2, S3, ibu bapak sekalian, itu hanya bukti bahwa kita pernah sekolah. Ya, tetapi itu tidak menjamin kualitas apapun. Yang menjamin kualitas itu adalah otak kita dan hati kita. Dan penentu keberhasilan itu adalah Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, bacalah firman itu supaya kita betul-betul menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Kalau kita orang yang berhasil dalam hidup ini, maka saudara-saudara sekalian, kita adalah orang yang
betul-betul autentik, ya, autentik, dihadirkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya tadi katakan sama Pak Pendeta Wilan, bahwa gereja ini adalah gereja yang memberkati kota, memberkati bangsa ini dan bangsa-bangsa. Sebab saya tahu banyak student di sini yang kuliah di Pontianak. Kalau sudah lulus, ada yang tinggal di Pontianak bekerja. Kemudian yang lain pergi ke berbagai kota di Indonesia, dan bahkan ada yang tinggal di luar negeri karena prestasinya, karena kualitasnya yang luar biasa. Dan akhirnya gereja ini betul-betul efektif, menjadi berkat bagi dunia ini, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya katakan seringkali kepada orang tua, doakanlah anak-anakmu itu, dan doanya seperti ini. Jadikanlah anakku ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Dan Alkitab atau firman Allah itu, ini Alkitab yang ngomong. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Siapa yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, bacalah firman Tuhan dengan tekun, maka engkau akan menjalani hidup dalam kondisi kudus. Dan ibu bapak sekalian, kalau kita tidak kudus, Ibrani 12 ayat 14, kita tidak bisa melihat Allah. Kita nggak bisa hidup damai dengan semua orang. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mimpi saja mungkin nggak bisa, saudara-saudara sekalian, apalagi melihat Tuhan. Karena itu ini adalah prinsip hidup. Kita mesti merawat hidup kekudusan dalam hidup kita, supaya kita adalah orang-orang yang hidupnya berkualitas dan berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, indikator kualitas hidup yang kedua dalam masih ayat 42, persekutuan tubuh Kristus yang tulus. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, persekutuan dengan Kristus itu amat sangat penting. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 itu jelas. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Ibu bapak sekalian, apakah kita betul-betul telah mengalami yang disebut dengan personal encounter dengan Kristus? Dari hari bahkan dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita betul-betul intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita selalu berkata, dan ini yang saya sering katakan, bahwa kita harus meng-on-kan radar kesadaran kita 24 jam, bahwa kita tidak bisa melangkah dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan ingat, Alkitab berkata dalam Matius pasal 28 ayat 20 dan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan segala sesuatu. Ibu bapak sekalian, mari kita rawat persekutuan kita dengan Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan ibu bapak sekalian, setiap kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita angkat itu anggur yang berisi, cawan yang berisi anggur. Dan saudara-saudara sekalian, itu artinya kita membangun dan punya komitmen yang kuat bahwa kita tetap memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu artinya kita betul-betul hidup dalam persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya pun, oleh darah Yesus Kristus, penyakit kita disembuhkan Bapak Ibu sekalian. Saya mau bercerita. Waktu saya pulang dari Eropa pada tahun 2020, mata saya ini ternyata kena glaukoma, saudara-saudara. Mata saya bermasalah. Tinggal 20% berfungsi. Dan waktu itu dokter bilang, setahun lagi kamu buta. Waktu itu saudara-saudara sekalian, saya bergumul. Sekalipun saya ini pendeta dan guru Alkitab, guru dosen teologi. Tapi saya stres. Tapi kemudian istri saya, Ibu Gernaida, ketika kami sedang bolak-balik ke rumah sakit, menatap mata
dia menatap saya dan berkata, "Don't worry, jangan takut. Darah Kristus masih berkuasa." Dan saya percaya itu, saudara-saudara sekalian. Dan ternyata Tuhan menolong saya. Saya tidak jadi buta dan mata saya sudah normal 100%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun iman kita, ketika kita divonis dokter seperti ini, kita pasti keder juga Bapak Ibu sekalian. Tetapi disitulah saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Oleh bilur-bilur Kristus, oleh darah Kristus, mujizat terjadi. Ibu Bapak sekalian, mungkin kita punya pengalaman yang berbeda, tetapi kuasa darah Kristus itu luar biasa. Nah Ibu Bapak sekalian, persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Kita nggak boleh eker-ekeran, kita nggak boleh ribut dengan siapapun. Even kita berbeda merek gereja, bahkan juga sesama kita, siapapun dia. Tidak perlu mempersoalkan latar belakang sosial, latar belakang keyakinan. Mereka itu adalah sesama kita dan kita mesti berdamai dengan mereka. Tidak boleh mencari musuh. 1,000 friends too few, one enemy too much. 1,000 kawan terlalu sedikit. Satu musuh itu terlalu banyak. Dan siapa yang memusuhi sesamanya, hidupnya pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul kok tadi Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Masa kita ke pasar nanya, ini Anda ini keyakinannya apa? Kalau berbeda lalu kemudian kita nggak mau beli, oh jangan. Tahukah pakaian yang kita pakai ini kita nggak tahu siapa yang, agama apa orang yang produksi itu. Kok terlalu ribet Bapak Ibu sekalian? Lipstik yang ibu-ibu pakai itu siapa yang produksi? Apa orang Kristen yang berbahasa roh? Kan kita belum tahu. Ya, jadi kita nggak usah terlalu merumitkan diri kita. Rawatlah hidup damai dengan semua orang. Ada hal yang prinsip dan ada hal yang tidak prinsip. Yang prinsip kita tidak boleh bergeming, tetapi yang tidak prinsip, ya cincai saudara-saudara sekalian. Tidak mengakibatkan kita masuk di dalam neraka. Ibu Bapak sekalian, yang ketiga, empati dan kepedulian yang tulus. Waktu itu jemaat mula-mula dianggap ya sama rasa sama apa gitu ya. Enggak gitu konsepnya saudara-saudara sekalian. Tapi ini adalah bukti kualitas hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum hidup dalam Kristus. Tetapi orang yang sudah diperbaharui melalui karya Kristus di atas kayu salib, dia punya empati yang dalam, ya, kepedulian yang tulus. Saya tahu gereja ini punya departemen care, ya peduli Bapak Ibu sekalian, dan itu penting. Ya, kita boleh ke gereja, kita boleh melakukan program apa saja, tapi kalau kita tidak peduli dengan sesama kita, sorry, kita nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan itu bukan kualitas kita. Tetapi kualitas orang Kristen adalah care, ya. Kristus datang karena dia peduli kita. Dan kita seringkali mengatakan kita menjadi sama seperti Kristus. Maka kalau kita menjadi sama seperti Kristus, salah satu yang kita harus adopt adalah kita peduli dengan yang lain. Ibu Bapak sekalian, teladan dari orang Samaria yang baik hati itu saya kira contoh yang paling menarik. Ibu Bapak sekalian, ada cerita, ya. Ada seorang pemuda turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, dia terkapar di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika para imam lewat, dia hanya berkata dari seberang jalan, kasihan ya orang itu, lalu kemudian lanjut. Lewat orang Lewi, para diaken, kalau kita sekarang, pelayan-pelayan di bait Allah. Tetapi dia juga hanya berkata kasihan ya orang itu. Ya Ibu Bapak sekalian, kita tidak hanya cukup berkata kasihan, but do nothing, tidak melakukan apapun. Itu omong kosong Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian ketika orang Samaria lewat, bukan siapa-siapa, orang yang boleh dikatakan terpinggirkan. Ketika melihat orang yang terkapar itu, maka dia menyeberang atau bergerak menolong orang yang terkapar itu, dibawa ke penginapan. Dan dia berkata kepada pemilik penginapan, orang ini tolong dirawat dan saya serahkan 2
dinar ini atau modal ini. Dan kalau ternyata apa atau uang yang saya serahkan ini belum cukup untuk perawatan orang ini, maka setelah saya kembali, saya akan lunasi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan kita tidak boleh orang Kristen yang omong-omong. Ya, hanya ngomong saja, I'm Christian, saya Kristen, tapi tidak melakukan apapun. Kita tidak peduli dengan siapapun. Itu bukan karakter, it's not our character, itu bukan karakter kita. Karakter kita bahwa kita itu sudah menjadi ciptaan baru adalah peduli dengan siapapun. Peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk peduli dengan lingkungan. Jangan bakar hutan, jangan buang sampah sembarangan. Ya Ibu Bapak sekalian, kadang-kadang saya melihat ada manusia, ya saya nggak tahu siapa dia, keyakinannya apa. Di jalan raya dia turunkan kaca mobilnya, dia buang sampah keluar. Saya katakan orang-orang kayak begini betul-betul tidak punya kepedulian sosial sama sekali. Ibu Bapak sekalian, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kitalah yang harus hadir dan menolong mereka. Tentu sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang kita miliki. Ibu Bapak sekalian, iman yang diklaim itu tanpa praktik itu pada hakikatnya mati Bapak Ibu sekalian. Karena itu empati dan kepedulian sejati bersifat proaktif, tulus dan tuntas. Ibu Bapak sekalian, proaktif, tulus dan tuntas. Beberapa saat yang lalu, Ibu Bapak sekalian, dalam perjalanan di Wahid Hasim Jakarta, pintu mobil dibuka. Ada seorang ibu melaju, mungkin buru-buru dan sebagainya. Kemudian nyenggol, terdampar ke got, tapi nggak sampai masuk ke got, di pinggir got itu. Ibu Bapak sekalian, saya langsung bergerak, mengangkat ibu itu dan juga motor yang tergeletak itu. Ibu Bapak sekalian, di kota seperti Jakarta dan mungkin Pontianak, menolong orang yang seperti ini risikonya tinggi. Ya, ada bisa saja kita dianggap kita yang nabrak atau kita menjadi penyebab dia jatuh. Tetapi enggak apa-apa. Soal itu nanti kita jelaskan. Polisi sudah punya alat ukur, mengukur. Ada alat untuk melihat. Dan Ibu Bapak sekalian, ibu itu kemudian saya angkat. Saya tanya, Bu, ada persoalan enggak? Lalu ada teman saya satu. Saya sudah ambil dompet, ya, tapi teman saya keburu lebih cepat karena kami bertiga. Dia memberikan uang kepada ibu itu untuk dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kami mau antar, tapi dia berkata enggak apa-apa Pak, terima kasih. Kadang-kadang seperti ini kita dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Bukan soal jumlah dan besarnya bantuan yang kita berikan, tetapi fakta kepedulian kita itu harus jelas. Ibu Bapak sekalian, memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukannya. Itu sebabnya selalu saya berkata ketika saya membaca firman Tuhan, yang berbahagia adalah ketika orang itu mendengar, memahami, dan melakukan itu firman dalam keseharian hidupnya. Kalau tidak, kita bukan orang yang berbahagia. Ibu Bapak sekalian, kemudian yang berikut, yang keempat, aktif memberitakan kematian Kristus. Ibu Bapak sekalian, dalam ayat 42 dan 46 itu jelas, memberitakan kematian Kristus itu adalah penting bagi orang percaya. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif. Paulus berkata, bagiku memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan. Cilakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saya sudah pergi ke berbagai tempat di Indonesia ini. Sampai tempat-tempat yang terluar. Bahkan saya pernah ke tempat-tempat yang sangat ekstrim. Saya pernah ke Filipina Selatan. Saya pernah ke daerah
wilayah yang bukan non-Kristen, Ibu Bapak sekalian, betapa sulitnya. Malam-malam kita mau bicara tentang firman, tapi pada saat yang sama kita diberitahu, hati-hati, karena sewaktu-waktu ada polisi patroli dan kita bisa ditangkap. Dan saya katakan, tidak masalah. Hidup ini adalah bagian dari Injil itu. Jadi kita harus berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar sana. Ibu Bapak sekalian, dan ketika saya ke satu daerah di China, saya ketemu dengan satu anak gadis, kami beberapa orang. Kebetulan dia international school, ya, di mana dia sekolah, dia bisa bahasa Inggris. Ibu Bapak sekalian, lalu kami berikan Alkitab, dan anak ini kemudian dia sekolah di Los Angeles, tetapi dia memberikan keterangan bahwa dia memenangkan banyak orang, ya, untuk datang kepada Kristus. Itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, satu orang bertobat karena mendengarkan Injil dari pemberitaan kita, berlaksa malaikat di sorga bertempik sorak. Jangan sampai oleh karena hidup kita, orang mundur dari Tuhan. Dan ini penting bagi saudara-saudara dan penting bagi saya. Kita harus memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ini keyakinan iman kita. Orang percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita. Tapi Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada satu nama di dalam seseorang dapat diselamatkan kecuali dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya He is the one and the only. Dia adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ya, kita tidak memaksakan, kita hanya memberitakan. Orang setuju, puji Tuhan. Against, nggak peduli, nggak mau menolak, nggak apa-apa. Kita nggak usah marah-marah. Kita tugasnya hanya memberitakan Injil. Tapi Injil yang sesungguhnya adalah diri kita ini. Inilah Injil yang hidup, Bapak, yang dilihat oleh banyak orang. Betulkah kita punya kualitas yang berbeda? Hidup kita sudah berubah atau belum? Di dalam Kristus kita sudah mengalami itu. Nah, pengampunan dosa di salib harus disampaikan kepada segala bangsa. Ibu Bapak sekalian, tidak ada sarana lain untuk kita mendapatkan pengampunan kecuali melalui Kristus di atas kayu salib. Tapi praktekkan itu dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada loh orang Kristen yang tidak mau memberi maaf kepada orang lain. Bahkan dia berkata, sampai di ambang pintu kubur pun saya tidak akan berdamai dengan kamu. Tidak ada maaf bagimu. Oh saudara-saudara sekalian, orang Kristen enggak boleh seperti itu. Ya, makanya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu penting. Saya seringkali mengucapkan doa ini karena itu merimain kepada saya supaya saya jangan pelihara kebencian dalam diri saya. Saya harus memberikan maaf kepada orang yang membuli saya atau orang yang mungkin juga saya pernah sakiti hatinya. Saya harus minta maaf mulai dari rumah. Seperti Mahatma Gandhi, kalau engkau mau merubah dunia, mengubah dunia ini, mulai dari dirimu. Kita mulai dari rumah. Say sorry kepada istri, kepada anak-anak, kepada suami, kepada anak-anak. Itu harus menjadi habit kita atau kebiasaan atau budaya kita, saudara-saudara sekalian. Nah, Ibu Bapak sekalian, memberitakan Injil Kristus itu adalah suatu keharusan. Seperti tadi saya katakan, Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itu, memberitakan Injil itu tugas maha penting bagi setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara mau gereja ini penuh? Sekarang baru 4 kali ibadah. Berharap 7 kali ibadah dalam 1 minggu. Karena saya pernah hadir satu gereja, satu building, satu gereja, 7 kali beribadah dan itu terus berjubel. Tidak ada kursi yang kosong, bahkan ada yang pakai kursi darurat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang haus akan firman Tuhan. Tadi dalam ayat terakhir dari Alkitab yang kita baca, maka terus bertambah-tambah jumlah bilangan orang yang percaya. Karena mereka melihat perilaku hidup yang luar biasa dari jemaat yang mula-mula itu. Yang mengalami transformasi kehidupan karena Kristus telah membaharui hidup mereka. Ibu Bapak sekalian, yang kelima.
kehidupan doa sebagai gaya hidup. Ayat 42 dari bacaan tadi. Siapa yang rajin berdoa setiap hari? Ya. Bangun dari tempat tidur, katakan kepada Tuhan, terima kasih jantungku masih berdetak. Ya. Organ-organ tubuh saya yang lain masih berfungsi. Ini luar biasa. Biarkanlah sepanjang hari ini saya jalani hidup ini dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Berdoa itu artinya menyerahkan hidup sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, bersembah sujud ke hadapan Tuhan, to bow down to, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan berkata, I'm nothing, saya nggak ada apa-apanya, kecuali karena Tuhan membuat saya seperti sekarang ini. Tuntun dan bimbinglah saya. Doa itu ibarat napas kehidupan kita. Kalau kita sudah nggak berdoa itu artinya kita sudah mati Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak terkoneksi dengan sang hidup Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Sarana yang efektif untuk curhat dengan Bapa di sorga itu adalah doa. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi engkau sebab engkau mendengarkan suara dan permohonanku. Oh, luar biasa. Kita ini manusia-manusia hebat karena Kristus Bapak Ibu sekalian. Kita ada di jalan di tempat ini. Bapa kita di sorga. Tapi kita bisa ngomong dengan dia tanpa menggunakan Android kita. Betul enggak? Ya, kalau kita punya handphone, kotanya habis, kita nggak bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi doa membuat kita bisa selalu nyambung dengan Bapa di sorga. 24 hours, luar biasa. Ibu bapak sekalian, pintu mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas adalah doa. Ketika kita dalam kesulitan dan nobody, tidak seorang pun yang tahu tentang kesulitan kita. Tapi kita berdoa kepada Tuhan yang maha tahu. Dan itu luar biasa, Tuhan akan menolong kita. Amin. Dan last point yang keenam, ketekunan dan kesetiaan menyembah Allah. Ibu bapak sekalian, dalam ayat 47, menyembah Allah itu berarti meninggikan Allah di atas segala-galanya. Bukan meninggikan diri kita, meninggikan gelar-gelar kita, meninggikan prestasi kita di hidup di dunia ini. Oh, itu nothing, saudara-saudara sekalian. Tetapi Allah, Kristus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Ya, siapa yang setuju Yesus Kristus segala-galanya buat kita? Puji Tuhan. Tinggikan dia, muliakan dia. Ya, jabatan kita itu berakhir dalam masa waktu tertentu. Usia kita pun juga ada akhirnya, saudara-saudara sekalian. Tapi Kristus itu di atas segala-galanya. Karena dia telah menganugerahkan kehidupan yang kekal selama-lamanya kepada kita. Hidup di dunia ini, sementara ibu dan bapak sekalian. Anak saya seringkali berkata kepada saya, kenapa si Dedi suka ngomong-ngomong soal usia? Ya, karena saya suka katakan, saya ini orang rasional. Usia saya sekarang 65 tahun. Kalau Mazmur 90 itu, maka tinggal 5 tahun lagi saya akan berpulang. Tapi saya berdoa supaya saya dapat bonus. Bisa 80, kalau bisa 90. Tapi kan itu permohonan saudara-saudara sekalian. Ya, so kita punya waktu hidup di dunia ini, jarak tempuhnya amat sangat singkat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan soal singkat atau panjang, tapi kualitas ibadah kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Puji-pujian mengandung kuasa. Maka mari kita selalu memuji Tuhan, jangan maki orang, saudara-saudara sekalian. Dalam kesulitan kita puji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dan juga Paulus dan Silas ketika mereka dalam kesulitan memuji Tuhan, maka tembok Yeriko runtuh, penjara pun goyang dan sendi-sendi penjara putus, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kuasa pujian. Ini kadang-kadang orang Kristen yang ada dalam yang ditampilkan dalam keseharian hidupnya adalah selalu cerita dunia sudah mau beginilah, harga-harga naiklah, nanti mobil kita parkir aja di rumah selamanya lah karena bensin naik. Oh saudara-saudara sekalian, nggak usah begitu. 1000 jalan Tuhan akan menolong kita kalau kita percaya. Belajar mengucap syukur. Kalau orang yang mengucap syukur itu sehat dan itu luar biasa. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Udah susah, hati susah, cepat lewat kita saudara-saudara sekalian. Makanya enjoy saja. Dalam hidup ini kita perlu enjoy. Dan salah satu pusat enjoy kehidupan manusia adalah ketika dia menyembah Allah yang hidup itu.
Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan baik. Siapa yang setuju katakan Tuhan baik? Tuhan baik? Yakin saudara dipelihara Tuhan di masa sulit? Yakin saudara ditunjukkan jalan oleh Tuhan di masa sulit? Udah, hatinya dipelihara. Kualitas hidupnya dirawat. Jangan aneh-aneh dalam hidup ini. On the track, maka Tuhan akan menolong kita. Karena orang yang kayak begini, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, perjalanannya pasti berhasillah beruntung kemanapun dia pergi. Sekarang ini benar-benar slide terakhir, respon kita bagaimana? Konsisten menunjukkan kualitas hidup baru melalui sikap dan perilaku sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Mari kita konsisten. Jangan kumat ya. Kadang-kadang hari ini semangat, hidupnya benar, besok jahat. Nggak boleh. Harus konsisten. Be consistent. Katakan be consistent. Ya, selalu baik. Karena Tuhan itu selalu baik. Selalu hidup suci dan kudus. Berprestasi. Karena hidup ini harus menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, menjadi inspirator peningkatan kualitas hidup orang lain di sekitar kita. Dan atau ini memberi nilai tambah bagi semua orang, bagi orang lain. Hidup kita harus memberi nilai tambah kepada orang lain, added value kepada orang lain. Itulah hidup yang dinantikan dan dirindukan oleh orang lain, dinantikan dan dirindukan oleh dunia ini. Seringkali saya katakan kalau hidup kita ini hampa makna, tidak berguna, buat apa kita hidup. Tapi saya berdoa supaya kita semua ini hidupnya berguna, supaya umur kita diberi umur lanjut oleh Tuhan, rezeki kita diperlancar oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Mau? Hiduplah benar. Jangan ngaco dalam hidup ini. Yang ketiga adalah terus memperbesar kapasitas dan memperluas wilayah tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bekerja. Semakin aktif dalam bekerja, belajar supaya hidup kita berkualitas tinggi. Dan kalau hidup kita berkualitas tinggi, kita mau di lubang manapun kita jadi orang, karena hidup kita memberi manfaat kepada orang lain. Perbesar kapasitas kita dengan satu komitmen, biarlah semuanya itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Selamat merawat, mengembangkan kehidupan yang berkualitas dan jadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.